Nabawi wasiat kita oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah rabbil alamin. Selawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di umur akhir kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar ya ibu semua? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ada yang sakit tak angkat tangannya? Kalau sakit bilang sakit. Ada yang sakit kan? Tak ada ya, sehat sekali ya. Sakit ada dia? Sehat ya. Kalau sakit, misalnya sakit, kita bawa berobat, mana ada asuransi. Begitu. Ada tempat berobat di sini. Karena puncak ibadah itu di Kota Mekah. Jadi di sini kita siapkan tenaga kita untuk ibadah di Kota Mekah. Yang sama-sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Guru kita Ustaz Mulyadi LC yang kita hormati dan muliakan, guru kita Ustaz Rahman Aziz yang kita hormati dan muliakan, guru kita Ustaz Heri yang kita hormati dan muliakan, kemudian guru kita juga Ustazah Widya Wahaja yang kita hormati dan muliakan, guru kita Ustaz Nurdin Syah Lubis, Ustaz Lazim dan Ustaz Mulyadi, dan juga guru-guru kami yang lain tak dapat disebut satu persatu. Kemudian orang-orang tua kami, ayahanda, bunda-bunda semuanya tak dapat disebut satu persatu. Tidaklah disebut umatku, kata Nabi, kalau tidak hormat pada yang tua, tidak sayang pada yang muda. Orang-orang tua kita yang ada dalam rombongan kita ini sangat kita hormati dan muliakan. Adapun yang mungkin kecil usianya daripada kita menyayanginya, mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Almarhum aman ahab. Esok kita bangkit di hari kiamat bersama orang yang kita cintai. Maka kalau seperti ini kita berkumpul di dunia bersama-sama ke tanah suci, ke Madinah Al-Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah, InsyaAllah begitu pula lah agak-agaknya nanti kita bangkit di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Tapi di antara itu semua tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling nikmat kecuali bangkit bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada satu majlis, dalam majlis itu tidak ada selawat kepada Nabi, anta najifah, majlis itu macam bangkai, bau dan busuk. Maka karena itu Bapak Ibu, saudara-saudariku, jamaah tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah, maka salah satu amal harian kita yang mesti kita perbanyak adalah yaitu sering-sering membaca sholawat. Seringan-ringannya sholawat, karena banyak jamaah mengatakan, Pak Ustaz, kami tidak hafal sholawat yang panjang-panjang, tidak hafal suntut duror, tidak hafal adya ulami, tidak hafal sholawat nariyah. Kata Habib Munsir Al-Musawwa almarhum, kata beliau, seringan-ringannya sholawat ucapkanlah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa ibu-ibu semuanya sholawat yang pendek itu? Bisa. Man shala alayya sholatan, siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, kata Nabi, maka langsung 3 diberikan oleh Allah. Apa itu? Yang pertama, Allah angkat 10 tingkat derajat kemuliaan hidupnya. Yang kedua, Allah berikan padanya 10 kebaikan. Dan yang ketiga, Allah tutupi 10 dosa, salah silap dan aib-aibnya. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan, maka tidak ada yang paling istimewa di bulan ini melainkan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita yang hari ini meninggalkan tanah air, meninggalkan Batam, meninggalkan Dabo Lingga, meninggalkan Palembang, meninggalkan Kendari, maka insya Allah setiap langkah kaki kita ke tanah suci, apa nilainya? Kalaulah ke masjid saja, ke masjid tidak disebut tanah haram, yang di dalamnya ada Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ke masjid biasa saja di tempat kita tinggal,
Apa pahala yang diberikan Allah, kebaikannya? Wa kasratul khuta ilal masajid. Satu kaki melangkah gugur dosa, kaki kedua melangkah Allah naikkan derajat kemuliaan hidup. Apalagi kita yang jauh meninggalkan tanah air. Kalaulah berjalan kita dari kampung, dari Indonesia, kira-kira berapa langkah kaki kita baru sampai di tanah suci ini, Bu? Naik pesawat saja 9 jam baru kita tiba di sini. Maka tak dapat dihitung kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan Allah balas atas perjuangan kita jauh-jauh meninggalkan tanah air. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita yang sangat kita muliakan. Pagi ini tak panjang-panjang kita sampaikan. Alhamdulillah kemarin sudah dibuka pengajian subuh di Madinah Al-Munawwarah oleh Ustadz Dr. Tahir Abu LCMA. Insya Allah besok akan ada guru-guru kita yang lebih alim, lebih soleh daripada kami. Dan pada kesempatan ini kita lanjutkan sedikit pembahasan. Kita lanjutkan sedikit tausiah, sedikit nasihat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puasa semuanya? Alhamdulillah. Walaupun sebetulnya ada 9 golongan orang boleh tak puasa bulan Ramadan, tapi kita insya Allah di tanah suci ini kita semuanya puasa. Anak kecil, orang gila, orang sakit, orang tua renta, kemudian orang haid, orang nifas, orang hamil, orang yang menyusui, dan orang yang bepergian jauh sebetulnya boleh tidak berpuasa. Akan tetapi kita tidak ambil peluang itu, karena hari ini kita sedang berada di tanah suci. Lebih afdal lagi, sudahlah insya Allah kita nanti menunaikan umroh, kita ada di tanah suci Madinah, dan kita berpuasa pula. Karena ada orang, kata Nabi, ada dia di bulan Ramadan, bertemu dia dengan bulan suci Ramadan, tapi dia celaka. Doa malaikat Jibril, bu'dan liman adraka Ramadan. Orang yang paling celaka hidupnya bukan orang yang tidak bersuara Ramadan. Jangan katakan orang yang meninggal kemarin di bulan Sya'ban. Jangan katakan orang yang meninggal di bulan Rajab tak beruntung hidupnya. Bukan. Orang yang paling celaka itu, kata malaikat Jibril dalam doanya, diaminkan oleh Rasulullah, bu'dan liman adraka Ramadan. Yang celaka itu adalah orang yang bersua dengan bulan Ramadan, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, orang yang ada hidup dalam bulan Ramadan, falam yughfarlah, tapi dosanya tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita yang hari ini tergabung dalam rombongan jamaah umroh Rapita Wisata Tour and Travel, insyaallah tidak menjadi orang yang celaka itu. Amin ya Rabbal. Karena tadi kita tengok menjelang pengajian dimulai, ibu-ibu semuanya buka Quran. Ada yang sudah khatam Quran di hari keempat ini? Nah, insyaallah ya, coba kita target kalau bisa. Memangnya Ustaz dah khatam Quran selama 4 hari? Belum lagi. Nah, mana tahu selama 12 hari, 13 hari kita di sini bisa kita khatam Quran agak sekali. Maka ibu-ibu jangan sampai tak baca Quran dalam 1 hari. Kenapa kita penting baca Quran, Pak Ustadz? Nabi yang menyuruh, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Kenapa Quran mesti dibaca? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena Quran itu nanti akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi, menolong kita nanti. Insyaallah Bapak Ibu, sudahlah kita nanti ditolong oleh ibadah umroh kita, insyaallah kita pun ditolong oleh ibadah puasa kita, dan kita juga akan ditolong oleh bacaan Quran kita. Amin ya Rabbal alamin. Nah, yang ingin disampaikan pagi ini, kita tidak mau jauh-jauh meninggalkan tanah air, tapi sampai di sini ternyata amal kebaikannya, pahala ibadahnya itu habis, punah. Apa yang menghabiskannya? Apa yang memunahkannya? Karena dia lupa membersihkan hatinya. Maka karena waktu pendek kita sampaikan satu saja. Penyakit hati yang akan dapat memunahkan, penyakit hati yang akan dapat menghancurkan kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala ibadah kita.
kita baca Quran surah Al-Falaq ayat yang terakhir. Apa bunyinya, Bu? Wa min sarin hasidin idza hasad. Nama penyakit hati itu adalah hasad. Mudah-mudahan ibu tak ada punya suami namanya Pak Hasad. Ada, Bu? Kalau ada tolong ganti cepat. Bukan ganti orang, ganti namanya. Bapak-bapak jamaah umroh nggak ada namanya Pak Hasad kan? Nggak ada. Hasan mungkin ada. Kalau Hasan bagus, nun ujungnya. Tapi kalau dal jangan. Hasad. Apa hasad tuh Pak Ustadz? Hasad itu adalah, kata Nabi, kalau orang punya penyakit hasad itu macam mana nasibnya? Macam api membakar kayu. Tengoklah gimana nasib kayu ketika dilalap api. Jadi arang. Kayu yang tadinya keras jadi arang. Arang diremas kuat-kuat jadi debu. Datang angin bertiup kencang, hilang tak berkesan sama sekali. Begitulah nasib orang yang punya hasad di hatinya. Pahalanya, kebaikannya percuma saja. Subuhnya percuma, zuhur, asar, maghrib, isyaknya tak bernilai di sisi Allah. Umrohnya pun hanya capek, lelah, letih saja ketika hasad bersarang dalam hatinya. Ibu-ibu mungkin penasaran, apa hasad itu Pak Ustadz? Hasad itu adalah, simak baik-baik ibu ya, marah, benci, nggak suka, gelisah hatinya menengok kawan dapat nikmat. Maka kalau ibu gelisah-gelisah, tak tenang saya dekat ibu tuh Pak Ustadz. Kenapa ibu tak tenang? Soalnya 3 cincin di jarinya. Kalau ada misalnya, kalau ada menengok kawan dapat nikmat, nikmat itu belum ada pada kita. Jadi bisa kita cek ada hasad atau tidak dalam hati kita. Gimana caranya? Gelisah tidak kita menengok kawan dapat nikmat. HP saja contohnya. HP kita ini kan beda-beda. Tengok HP kita, Oppo tahun 2001. Tengok HP kawan, Masya Allah, Android terbaru keluaran 2022. Menengok HP kawan tuh gimana rasa hati? Bisa kita rasakan. Jadi sebelum kita berangkat ke Mekah, masih ada beberapa hari lagi di Madinah, kita habiskan, kita lenyapkan penyakit hati hasad ini kalau ada. Gimana cara kita tahu hasad atau tidak? Setiap kali menengok kawan dapat nikmat, rasakan dada sebelah kiri Bapak Ibu. Itu caranya. Tak pula dihubungi Pak Eri nanti untuk mencari dokter spesialis penyakit dalam, tidak usah. Nah, setiap kali nengok apa misalnya, kita kan satu kamar ada 4, ada 3 orang, pasti ada barang-barang kawan yang mungkin ibu tak ada, betul? Ada yang kawan punya kita tak ada. Nengok itu rasakan dada cepat. Ibu-ibu misalnya tadi kawan datang ke sini bawa cincin emas 2 biji, ibu tidak ada satupun. Nengok cincin kawan tadi rasakan dada sebelah kiri. Gimana degup jantung? Kalau normal degupnya buk buk buk, normal itu hati ibu bersih. Tapi pas nengok cincin kawan tadi, rasakan dada sebelah kiri, jantung berdetak dada sebelah kiri sini. Buk 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 buk. Kalau beda degup jantungnya, berarti ada hasad. Bagaimana tadi nasib orang hasad kata Nabi? Macam api membakar kayu, jadi arang, jadi abu, habis pahala kebaikannya. Nah, karena itu dari sekarang kita bersihkan hati kita. Kami yakin dan percaya kemarin masuk Ramadan kita sudah mandi besar, mandi wajib, bali mau kata orang. Itu bersih badan. Makanya kata ulama diri itu terdiri dari 2. Yang pertama tubuh yang kasar, yang kedua tubuh yang halus. Mana tubuh yang kasar tuh Pak Ustadz? Ini yang bisa kita pegang nih, tubuh yang kasar. Maka bersihkan, karena bulan Ramadan bulan suci, tak sampai hati kita membawa diri ini, badan ini masuk Ramadan dalam keadaan bau, busuk, kotor, maka mandi. Tapi ada yang lebih hebat dari bersihnya badan, namanya bersihkan tubuh yang halus, kolbu kita, hati kita. Tapi kalau ditengok ibu-ibu, bapak-bapak jamaah umroh Rapita Wisata Tour and Travel kali ini, insya Allah hatinya bersih semuanya. Amin ya Rabbal.
Terakhir, bagaimana cara kita tahu Pak Ustadz? Kalau kita ingin tahu kita hasad atau tidak, gimana tadi caranya? Nengok kawan ada nikmat, nikmat itu belum ada pada kita, cepat-cepat rasakan dada sebelah kiri. Kalau kita ingin tahu kawan itu hasad atau tidak, gimana? Orang yang hasad, orang yang ada penyakit hati itu susah tersenyum sama orang. Makanya dari kemarin saya tengok lah ibu nih satu-satu, manalah yang agak-agaknya hasad di hatinya. Orang yang hasad itu nengok orang masam aja wajahnya Pak. Disapa oleh kawan, Assalamualaikum ibu, ya. Pokoknya dia masam aja, tak ada ramah-ramahnya sama orang. Sekarang ceklah mana ibu-ibu yang tak ramah. Berarti ada hasad di hatinya. Nah, maka kita bersihkan biar lebih hangat lagi keluarga kita hari ini. Kita ini keluarga, maka jangan sampai ada hasad di hati. Nanti ibu boleh cek ya, mana yang masam-masam aja wajahnya hari ini, berarti bu bersihkanlah hati, berarti ibu ada hasad. Jelas ibu? Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, kita bersihkan hati kita karena perjalanan ini perjalanan yang suci. Perjalanan ini untuk mencari ridha dan ampunan Allah. Apalagi Ramadan disebut dengan syahrul maghfirah. Kita tidak hanya menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah pribadi kita, solat kita, zikir kita, solawat kita, tapi kita juga melandaskan semua ibadah itu dari hati yang bersih. Tidak hanya hubungan vertikal dengan Allah, tapi juga hubungan horizontal sesama kita. Maka orang yang tidak ada hasad di hatinya pasti senang kawan padanya, yakin, dijamin. Saya rindulah ibu tuh tak ada nampak seharian ini. Kenapa? Karena hatinya bersih. Tapi orang yang hatinya kotor tuh gimana? Saya nggak maulah sama ibu tuh, saya tak maulah sama bapak tuh. Kenapa? Wajahnya masam aja nengok kita. Jadi kita lahirkan di keluarga kita Rapita Wisata kali ini keluarga yang harmonis, keluarga yang hangat, dengan mencampakkan, menguburkan, memusnahkan penyakit-penyakit hati, salah satunya penyakit hasad. Barangkali ini yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, karena ini kultum, kajian singkat saja. InsyaAllah esok pagi, esok subuh akan kita dapatkan lagi tausiah-tausiah, nasihat-nasihat atau ilmu-ilmu dari guru-guru kita. Guru kita Ustadz Mulyadi LC, Ustadz Mulyadi, Ustadz Nurdin, Ustadz Ar-Rahman Aziz, Ustadz Heri, Ustadz Lazim dan lain sebagainya. Itu yang dapat disampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebagai penutup kami sampaikan firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Akan datang hari di mana harta tidak berguna, wala banun, anak-anak tidak menolong. Lalu apa yang menolong kita Pak Ustadz? Harta tak menolong, anak-anak tak berguna. Harta yang mana? Harta yang tak dipakai untuk umroh, harta yang tidak dipakai untuk haji, harta yang tak dipakai menolong anak yatim, harta yang tidak dipakai menolong masjid musola, harta yang tidak dipakai dalam berbuat kebaikan. Jadi harta itu untuk apa? Punya mobil, motor, rumah, cincin emas, gelang emas setengah kilo, untuk pamer saja. Itu harta tak menolong. Wala banun, anak-anak pun tak berguna. Anak yang mana? Anak yang hanya sibuk ibu mengurusi fisiknya, badannya. Setiap bulan timbang berat badan anak, naik 2 kilo, senangnya luar biasa. Tapi tak difikirkan apakah dia sudah hafal agak 4 surat juz amma, apakah dalam hatinya ada cinta pada Nabi Muhammad, apakah dia sudah lancar baca Quran. Nggak mau tahu. Pokoknya badan anak gemuk, besar, senang, pokoknya masalah dunia saja. Itu anak tak berguna sama sekali. Kalau ibu mati, bapak mati, lalu apa yang menolong kita nanti? Illa man atallah biqalbin salim. Orang yang datang menghadap Allah dalam keadaan hati yang selamat. Apa makna hati yang selamat? Yang kami fahami, kalau dipandang secara hakikat, orang yang mati tidak membawa kesyirikan.
Apa contoh kesyirikan? Ibu jauh-jauh dari tanah air berangkat ke Madinah, ke Makkah, bawa pula jimat-jimat. Ada ibu ini bawa jimat-jimat? Ada? Boleh dicek tasnya? Alhamdulillah. Nanti ada pengecekan tas oleh Ustadz Ar-Rahman Al-Aziz ya. Ini apa nih bu, minyak-minyak nih? Inilah katanya Pak Ustadz kalau berjalan jauh-jauh agar selamat di atas pesawat. Oke, nggak ada dalam tas. Di pinggang ada nggak di pinggang? Biasanya ada tali-tali di pinggang. Ada? Alhamdulillah. Nanti boleh dicek sama Ustazah Widya ya. Yang ibu-ibu ini tolong dicek pinggangnya masing-masing. Jangan-jangan ada yang bawa jimat. Bapak-bapak ada pakai jimat pak? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Nah, kemudian yang dipandang secara syariat adalah orang yang memang hatinya bersih, tidak ada penyakit-penyakit hati yang kita sebutkan tadi. Banyak penyakit hati ini, ada tamak, ada sombong dan lain sebagainya. Tapi pagi ini kita sampaikan satu saja dulu, namanya hasad. Mudah-mudahan insya Allah harta kita nanti menolong, anak-anak kita nanti menolong, dan kita pun akan selamat karena mati membawa hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan silap atau yang kurang pada tempatnya. Al-Fakir Abu Syahid Caniago. Jumpa lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.